Salam semuanya anak-anak ibu. Ibu berharap kalian semua baik-baik saja. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelumnya ibu mengajak kalian anak-anak ibu semuanya untuk memulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat mengucap syukur atas kasih setiamu menyertai kami senantiasa. Engkau menolong, membimbing kami untuk hidup menjadi anak yang taat kepadamu. Saat ini Tuhan, kami mengundang Engkau untuk menerangi hati dan pikiran kami selama mengikuti pembelajaran ini, sehingga kami mengerti bagaimana kami hidup menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu dan di tengah-tengah keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Topik pembelajaran kita adalah Home Sweet Home. Apa artinya Home Sweet Home? Artinya adalah rumah yang nyaman. Juga bisa diartikan rumahku adalah istanaku. Ada yang lain mengatakan bahwa rumahku adalah surgaku. Banyak pengertian-pengertian yang menerjemahkan home sweet home. Bagaimana kita memandang bahwa keluarga itu adalah keluarga di mana kita dibangun. Jadi berbicara mengenai home sweet home bukan berbicara tentang bangunan fisik rumah kita yang kita tempati sekarang, tapi home sweet home yang dimaksud di dalam pembelajaran kita ini adalah home, yaitu berbicara mengenai kehidupan keluarga kita dibangun, terdiri dari anggota-anggota keluarga. Home sweet home merupakan dambaan setiap keluarga-keluarga yang ada di muka bumi ini, yang dimaksud dengan keluarga yang ideal yang akan menikmati home sweet home. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang sederhana. Keluarga yang didamba-dambakan itu adalah keluarga yang sederhana, memiliki relasi intim satu dengan yang lain, penuh kasih sayang dan damai. Ada banyak keluarga-keluarga yang berlimpah materi, rumahnya, bangunannya mewah, bahkan kebutuhan hidup mereka semua terpenuhi, tetapi karena tidak memiliki relasi yang intim antara orang tua dengan anak, antara bapak dengan ibu, maka yang terjadi adalah bahwa rumah itu bukanlah menjadi rumah yang didamba-dambakan semua anggota keluarga, bukan yang dirindu-rindukan semua anggota keluarga, sekalipun semuanya terpenuhi, tetapi karena tidak memiliki hubungan yang intim, saling menghargai yang satu dengan yang lain, kurang kasih sayang, tidak ada ketenangan, tidak ada damai, semua sibuk dengan urusan masing-masing, semua sibuk dengan keegoan masing-masing, maka keluarga ini tidak bisa dikatakan keluarga yang ideal. Ingat kalian anak-anak ibu, waktu kalian masih kecil, kalian pasti sangat menikmati tempat kalian di mana tinggal, dan itu menjadi kenangan bagian kalian sekarang. Kalian mungkin mengenang bahwa kalian itu sangat disayangi oleh orang tua, kakak, abang mungkin. Dan jikalau kalian memiliki hubungan yang dekat, yang intim satu dengan yang lain, maka sampai sekarang itu pasti menjadi kesukaan, menjadi kenangan yang indah untuk kalian sampai sekarang. Nah, keluarga yang ideal adalah keluarga yang benar-benar
dibangun di dalam kesederhanaan, keluarga atau rumah yang nyaman, tenang, penuh kasih sayang. Setiap anggota-anggota keluarga menikmati kasih sayang dari orang tua, bahkan juga orang tua menikmati kasih sayang dari anak-anaknya. Sebagai contoh keluarga yang ideal di dalam Alkitab yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria ini adalah orang tua daripada Tuhan Yesus. Mengapa dikatakan bahwa keluarga Yusuf dan Maria ini sebagai keluarga yang ideal? Karena mereka hidup di dalam kesederhanaan, di dalam kasih sayang dan damai, tenang, karena mereka membangun keluarga mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Jikalau kita pelajari di dalam Lukas 2, di sana dikatakan bahwa setiap hari besar Maria dan Yusuf membawa anaknya Tuhan Yesus untuk merayakan hari-hari besar di Bait Tuhan yang biasa dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman dulu. Tuhan Yesus pada masa anak-anak dan sampai masa remaja dan sampai masa di mana Tuhan Yesus dipanggil oleh Bapa ke surga, Tuhan Yesus kita pelajari adalah anak yang taat pada orang tua duniawinya dan menikmati hidup bersama keluarga. Keluarga Yesus bukanlah keluarga yang kaya karena pekerjaan orang tuanya adalah sebagai tukang kayu. Sekalipun keluarga Tuhan Yesus sederhana, tetapi keluarganya sangat menikmati kesederhanaan itu di dalam kasih, di dalam damai. Yesus berkembang secara sehat dan utuh, sehingga Yesus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan dia dikasihi oleh orang tuanya, bahkan sangat dikasihi oleh Tuhan, dan juga dikasihi oleh sesama. Dan keluarga ini menjadi teladan bagi setiap keluarga-keluarga Kristiani di dalam membina anak-anak ke dalam kebenaran Tuhan, sehingga benar-benarlah keluarga yang ideal ini adalah keluarga yang menghadirkan Kristus yang sungguh dikehendaki oleh Tuhan. Nah, untuk menjadikan rumah kita sebagai tempat yang nyaman, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang ideal, maka menjadikan rumah atau keluarga kita sebagai tempat yang nyaman bukanlah hanya tanggung jawab ibu, bukanlah hanya tanggung jawab bapak, tetapi juga tanggung jawab anak-anak. Jadi jangan kalian berpikir misalnya rumah kami, keluarga kami bukanlah keluarga yang harmonis, lalu kamu menyalahkan orang tuamu, sehingga keluargamu bukanlah hal yang sangat menyenangkan bagimu. Rumah itu bukanlah tempat yang nyaman bagimu. Nah, ada memang keluarga di mana orang tuanya sibuk dengan pekerjaan. Ya, zaman sekarang mungkin juga di keluarga kita masing-masing, kebanyakan ibu yang paling sibuk berperan ganda bekerja untuk mengurus masalah rumah tangga. Bahkan bukan hanya mengurus masalah rumah tangga, tetapi bekerja untuk mencari nafkah di luar rumah. Karena bapak yang mungkin kurang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan nafkah di tengah-tengah keluarga. Nah, apa yang menjadi tanggung jawab kamu sebagai anak-anak di tengah-tengah keluarga? Jangan langsung menyalahkan orang tuamu. Sekalipun mungkin orang tuamu kurang maksimal bisa membangun keluargamu menjadi tempat yang nyaman bagi kamu sebagai anak-anaknya, tetapi mulailah dari dirimu sekarang bahwa itu adalah juga menjadi tanggung jawab kalian sebagai anak-anak.
kalian harus mengerjakan tanggung jawab kalian sebagai anak-anak kepada orang tua. Tidak membangkang, tidak melawan kepada orang tua. Tanpa disuruh-suruh, kalian punya pengertian untuk mengerjakan pekerjaan kalian, untuk membantu orang tua, untuk membangun keluarga kalian di dalam firman. Kalian doakan orang tua kalian, kalian ajak untuk hidup bersekutu dengan Tuhan. Ada waktunya kelak orang tua kita diselamatkan oleh Tuhan dan dipersatukan di dalam kasih, di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu sendirilah yang menyadarkan, membawa, menuntun anggota keluarga kita semua untuk masing-masing bertanggung jawab menjadikan keluarga menjadi tempat yang nyaman. Rumah bukan hanya sekedar tempat berkumpul untuk makan, istirahat, dan berlindung. Rumah bukan juga hanya sekedar tempat berkumpulnya keluarga, tetapi yang paling penting adalah bahwa rumah atau keluarga kita adalah tempat bersemainya iman, berakar, bertumbuhnya iman, sehingga itu akan menghasilkan buah. Karena banyak keluarga-keluarga hanya melihat bahwa keluarga itu adalah hanya sebagai tempat berkumpul, di mana orang tua sibuk bekerja untuk mencari nafkah, yang mengira bahwa dia sudah maksimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bapak dan ibu hanya sibuk memikirkan bagaimana supaya terpenuhi kebutuhan hidup, bagaimana supaya anak-anaknya sekolah dan sampai mencapai cita-cita yang tinggi, tetapi tidak mementingkan pertumbuhan iman keluarga. Padahal banyak sekali keluarga yang ada di dalam persoalan-persoalan yang sangat rumit. Pertengkaran, amarah, kebencian, sakit hati, saling menyalahkan. Bahkan sampai kepada perceraian. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena mengesampingkan kebenaran firman Tuhan untuk ditanam di tengah-tengah keluarga. Masih ingat kalian anak-anak ibu pelajaran di semester lalu bahwa keluarga yang kuat itu adalah keluarga yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Ada dua perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus, yaitu keluarga yang dibangun di atas pasir dan dibangun di atas batu. Dibangun di atas pasir, di atas pendirian-pendirian, konsep-konsep pemahaman keluarga, maka keluarga ini akan runtuh, akan hancur dan tercerai-berai jikalau terjadi persoalan-persoalan, kesulitan, kekurangan. Tetapi sebaliknya, keluarga yang kuat yang dibangun di atas batu, yaitu batu itu adalah Kristus, kebenaran firman Tuhan, maka ketika pun terjadi persoalan, maka keluarga ini akan tetap kuat, saling menopang. Adapun pertengkaran karena kesulitan ekonomi atau masalah apapun yang datang menerpa, akan mudah untuk mengampuni karena dipimpin, dimampukan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan yang tertanam di dalam hati bapak, ibu, dan anak-anak. Oleh sebab itu, kita harus memandang dan melihat bahwa keluarga kita adalah rumah tempat bersemainya iman. Maka untuk menjadikan keluarga atau rumah kita menjadi tempat bersemainya iman Kristen, adanya kesadaran dari setiap anggota keluarga, baik itu orang tua, baik anak-anak, yaitu betapa pentingnya menanamkan iman Kristiani. Iman tentang apa? Yaitu tentang Tuhan yang kita sembah
melalui karyanya Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari dosa. Sedini mungkin itu harus ditanamkan kepada keluarga sejak anak-anak, yaitu baik melalui proses pendidikan maupun sosialisasi. Penanaman iman Kristen, kebenaran firman Tuhan itu disampaikan melalui pendidikan, yaitu orang tua bisa melakukan persekutuan keluarga, yaitu dengan doa, nyanyian, pujian, dan menyampaikan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya yang seperti dilakukan oleh orang tua Israel di zaman Perjanjian Lama. Selain mengajarkan tentang pendidikan pengetahuan iman Kristen, orang tua juga bisa melakukannya dengan sosialisasi, yaitu melalui peran hidup orang tua yang benar-benar menghidupi firman Tuhan itu. Otomatis akan diikuti oleh anak-anaknya karena sudah menjadi kehidupan di tengah-tengah keluarganya untuk hidup di dalam firman Tuhan. Maka keluarga ini benar-benar berakar, bertumbuh di dalam firman Tuhan, menjadi keluarga yang kuat dan akan menghasilkan buah. Kita lihat contoh dalam Alkitab, ada beberapa keluarga-keluarga. Memang di dalam keluarga-keluarga di dalam Alkitab tidak ada satupun yang kita temukan keluarga yang sempurna. Tetapi ada yang kurang menyenangkan, tetapi ada juga keluarga yang ideal. Yang pertama kita lihat keluarga yang kurang menyenangkan, yaitu keluarga Yakub. Ya, kita tahu bagaimana sejarahnya Yakub. Semasa mudanya dia menipu abangnya Esau untuk mendapatkan hak kesulungan. Dan akhirnya pun ketika Yakub lari dari rumahnya, dia juga ditipu oleh pamannya Laban. Nah, dari sini kita lihat adanya penipuan, usaha-usaha yang tidak sehat untuk memuaskan keinginan diri dan mendapatkan hak-hak yang bukan bagiannya, seperti yang dilakukan oleh Yakub dan pamannya Laban. Akibatnya dapat menimbulkan suasana yang buruk dalam keluarga dan mempengaruhi relasi dengan yang lain atau sesama. Yang kedua, kita lihat keluarga yang ideal, artinya keluarga yang nyaman, yang harmonis, tenang dan penuh kasih sayang, yaitu keluarga Eunike. Eunike ini adalah ibunya Timotius, yang bisa kita lihat di dalam Perjanjian Baru bahwa Timotius ini adalah dididik secara Kristiani oleh ibunya. Dan bukan hanya ibunya, tetapi neneknya Lois. Sekalipun ayah daripada Timotius bukan orang Yahudi tetapi orang Yunani, tapi Timotius benar-benar memperoleh pendidikan Kristiani yang diperolehnya dari ibu dan neneknya. Dan juga akhirnya Timotius ini dimuridkan oleh bapak rohaninya, yaitu Rasul Paulus. Maka apa yang terjadi? Karena Timotius ini sudah terbiasa dididik di dalam firman Tuhan, di dalam kasih sayang, di dalam kesederhanaan dan ketenangan, maka Timotius bertumbuh menjadi murid dan sekaligus menjadi anak rohani Paulus, sehingga Timotius menjadi seorang pemimpin muda yang memiliki kualitas Kristiani yang bagus. Nah, anak-anak ibu, yang mana kalian pilih? Tentunya kalian lebih suka memilih keluarga yang ideal seperti Timotius. Namun hal ini perlu perjuangan dari dalam diri kalian, dimulai dengan sekarang. Yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, rumah yang nyaman adalah rumah atau keluarga di mana setiap orang dapat mengalami suasana rumah atau keluarga yang menyenangkan atau nyaman, di mana rumah menjadi tempat pengembangan iman dan tempat perteduhan. Yang kedua, terwujudnya home sweet home atau rumah yang nyaman apabila keluarga membangun relasi yang harmonis
dan diupayakan oleh semua anggota keluarga dengan penanaman iman Kristiani. Sampai di situ dulu pembahasan materi kita. Mari kita tutup di dalam doa. Semua anak-anak ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat kami terlahir di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur untuk orang tua yang mengasihi, membimbing kami. Biarlah kami menjadi anak yang mengasihi orang tua kami. Kami mau menikmati kasih-Mu, dan tolong kami untuk saling mengasihi sehingga keluargaku menjadi keluarga yang nyaman bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin.